Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan melanjutkan pembahasanku di video sebelumnya membahas tentang quotes favoritku yang membentuk mindset investasi pada diriku ya men. Nah kalau kemarin kita udah bahas sampai yang ini, sekarang kita bakal bahas poin-poin berikutnya. Sebenarnya masih banyak lagi ya men. Ini kita bakal bahas beberapa. Nah yang pertama, investasi adalah seni menunda kesenangan untuk kesenangan yang lebih besar. Contoh Stanford Marshmallow Experiment. Nah jadi ini bener banget ya, karena dengan kita melakukan yang namanya investasi ini, artinya kita kan mengurungkan keinginan kita di saat ini. Semua yang kita pengen beli, kita nggak beli dulu. Uangnya kita simpan, uang tersebut kita investasikan, uang tersebut kita kembang biakan, sehingga uang tersebut akan menghasilkan lebih banyak uang. Dan kalau misalnya kita punya lebih banyak uang di masa depan, artinya kita bisa menikmati dengan lebih di masa depan. Maka dari itu, ini adalah namanya seni menunda kesenangan. Nah, ini Stanford Marshmallow Experiment, ini salah satu eksperimen yang pernah dilakukan ya, teman. Jadi waktu itu pernah ada satu eksperimen di mana dikumpulin anak kecil dalam satu ruangan, terus mereka dikasih ujian nih. Ujiannya adalah mereka bakal dikasih satu permen marshmallow. Ujiannya adalah kalau misalnya mereka bisa nahan keinginan mereka untuk makan permen itu selama 30 menit, 30 menit mereka nggak makan permennya, nanti mereka akan diberikan satu marshmallow lagi. Jadi pilihannya adalah kamu makan marshmallownya satu sekarang, atau kamu menunda kesenanganmu selama 30 menit, nanti kamu akan dikasih beberapa marshmallow lagi. Nah dari tes itu ada sebagian anak yang makan, sebagian anak yang bisa nahan untuk nggak makan. Kemudian beberapa tahun kemudian, setelah mereka udah tumbuh dewasa, mereka kembali lagi dianalisa ya men. Dan hasil dari analisanya apa? Hasilnya adalah orang-orang yang di zaman dulu bisa menunda kesenangan mereka, pada akhirnya mereka jadi pribadi yang lebih pinter, lebih sukses, lebih jago mengembangkan uang, lebih jago karirnya, lebih maju, lebih kaya, dan lebih sukses secara garis besar ketimbang orang-orang yang nggak bisa menunda kesenangan. Nah inilah kenapa menunda kesenangan itu merupakan salah satu hal yang penting ya teman. Aku pribadi, aku paling bisa di hal ini, dimana aku dalam pengen membeli sesuatu, biasanya aku bisa sampai nunda bertahun-tahun. Seperti yang udah aku ceritain kemarin, aku beli komputer, itu aku nunda sampai bertahun-tahun ya teman. Sampai akhirnya aku bisa memberi barang tersebut dengan passive income. Komputer yang harganya hanya 11 juta, aku tunda pembeliannya sampai selama 2 atau 3 tahun, uangku sampai terkumpul 300 juta, baru aku membeli komputer seharga 11 juta. Bahkan aku bisa menggunakan passive income dari 300 juta tersebut. Kenapa? Ini karena aku menerapkan satu konsep ini, yaitu menunda kesenangan. Lebih baik aku hari ini nggak menikmati, tapi nanti beberapa tahun kemudian, atau nanti misalnya satu dekade kemudian, aku bisa menikmati jauh lebih enak ya teman. Jadi ini merupakan salah satu skill yang lumayan penting kalau misalnya kamu bisa latih ya. Poin berikutnya, investasi adalah membeli waktu di masa depan di mana kamu tidak perlu bekerja. Kenapa aku bisa bilang ini? Karena dengan kamu memiliki investasi, pada akhirnya kamu bisa mencapai yang namanya financial freedom. Dimana kalau misal kamu udah mencapai financial freedom, aset kamu udah cukup, aset kamu udah bekerja menghasilkan uang lebih dari pengeluaran kamu, bahkan tanpa kamu bekerja pun kamu tetap bisa melangsungkan kehidupanmu. Jadi apa? Kalau misalnya kamu udah di stage itu, kamu udah sama aja membeli waktu di masa depan di mana kamu nggak perlu bekerja. Karena kalau misal kamu udah punya aset yang bekerja buat kamu, kan kamu sendiri nggak perlu nyangkut di pekerjaan yang kamu nggak sukai, terpaksa kamu bekerja untuk menghasilkan uang. Nggak seperti itu. Karena uang kamu udah berhasil bekerja, menghasilkan uang lagi untukmu. Kalau misal kamu udah mencapai namanya financial freedom ini, kamu udah di titik di mana kamu hanya bekerja karena keinginan kamu aja. Dan kamu bukan bekerja karena keharusan. Itulah kenapa aku sangat ingin mencapai yang namanya financial freedom ini. Dan dengan ada channel ini juga aku pengen mengajak teman-teman semua supaya lebih sadar akan pentingnya investasi dan mulai untuk membangun aset kita supaya bisa suatu hari mencapai yang namanya financial freedom ya teman. Berikutnya, jangan pernah bergantung dari hanya satu sumber penghasilan, berinvestasilah untuk menciptakan sumber penghasilan lainnya. Ini dari Warren Buffett. Nah ini aku juga sangat suka banget dan aku udah terapin ya. Dimana sebenarnya penghasilanku nggak cuma satu, aku punya dari pekerjaan utama, dari bisnis, dari investasi, terus kemudian dari YouTube juga dibagi lagi, ada yang dari endorse, ada yang dari AdSense, ada yang dari affiliate, dan sebagainya. Ada dari referral juga. Nah, inilah yang aku maksud dengan kita harus membangun lebih dari satu sumber penghasilan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu nggak terlalu bergantung sama satu sumber penghasilan. Kalau misal kamu terlalu menggantungkan hidupmu pada satu sumber penghasilan, bisa bahaya banget. Contoh, kamu hanya bergantung sama pekerjaan utama. Kamu nggak bikin side hustle. Kamu nggak ada penghasilan lainnya di luar pekerjaan utama. Bisa jadi kita jadi sangat bergantung dengan perusahaan tersebut. Kalau suatu
suatu saat kita dikeluarkan, suatu saat perusahaan udah nggak mampu membayar kita, perusahaan misalnya lagi PHK masalah atau apapun, tapi ini amit-amit ya teman, kalau misal terjadi force majeure atau apapun seperti itu, kita bisa dalam keadaan bahaya karena kita udah nggak memiliki penghasilan lain. Sedangkan kalau misal kamu punya beberapa sumber penghasilan, katakan kamu tiba-tiba dipecat oleh perusahaanmu, ya udah kamu tinggal fokusin aja ke bisnismu, kamu fokusin aja ke investasimu, kamu fokusin aja ke side hustle-mu yang udah menghasilkan uang. Bahkan bisa jadi nanti side hustle-mu bisa berkembang dan mengalahkan gaji utamamu ya kan. Aku pribadi juga saat ini bisa dibilang side hustle udah sedikit lebih besar dari penghasilan utamaku dari bekerja di luar negeri ini ya. Maka dari itu aku suka banget yang namanya membangun passive income ini. Dan juga sebenarnya dengan kita berinvestasi, itu kita udah membangun sumber penghasilan baru lagi ya kan. Contoh kamu bekerja di satu perusahaan, kamu digaji 10 juta. Setiap bulan kan kamu dapat 10 juta. Tapi kalau misalnya katakan kamu punya 500 juta yang bekerja menghasilkan uang untukmu, artinya kamu bisa mendapatkan passive income mungkin sekitar 5 juta per bulan. Lumayan banget ya teman, kamu kerja dapat 10 juta, dapat passive income 5 juta. Passive income-nya kamu nggak ngapa-ngapain, hanya uang kamu yang bekerja menghasilkan uang lagi untukmu. Itulah kenapa aku suka banget dengan konsep yang namanya passive income atau membentuk passive income ini ya teman. Kalau misal kamu pengen belajar cara membentuk passive income, kamu boleh nontonin aja playlist yang ada di channel ini. Aku udah bahas berbagai macam platform investasi yang aku gunakan. Berikutnya, people buy things they don't need with money they don't have to impress people they don't like. Ini artinya apa? Kebanyakan orang di luar sana, mereka membeli barang yang bahkan mereka nggak butuhkan dengan uang yang mereka nggak miliki, contohnya menggunakan kartu kredit atau utang atau apapun itu, untuk mengimpresi orang yang bahkan mereka nggak sukai. Nah, menurut aku itu sama sekali nggak berguna ya teman. Buat apa kamu beli barang yang bahkan kamu nggak perlu dengan uang yang kamu nggak miliki, alias kamu maksa beli, kamu nyicil, hanya untuk biar dapat gengsi, bisa kelihatan orang kamu orang kaya, atau misalnya kelihatan orang punya sosial status. Menurut aku itu nggak penting ya teman. Menurut aku pribadi, kita sebaiknya hanya membeli barang yang benar-benar kita perlukan. Tujuannya adalah untuk fungsi ya teman. Kita beli secara fungsi. Tapi beda cerita kalau barang tersebut bisa menghasilkan uang buat kamu ya. Contoh kan ada juga nih orang di luar sana yang misalnya beliau adalah pembisnis, tapi dia membeli mobil digunakan untuk marketing yang akhirnya bisa meningkatkan omset, meningkatkan penjualan. Terus juga dari beli mobil itu bisa jadi ikut komunitas bisnis, bisa berkoneksi dengan banyak orang-orang sukses lainnya. Ya itu beda cerita ya teman. Itu sama aja mobil tersebut digunakan untuk sesuatu yang produktif. Nah, ini juga aku tekankan, kalau misal kamu pengen membeli barang, pastikan barang tersebut bisa memberikan return yang lebih besar ya teman. Value yang kamu dapat bisa setinggi mungkin. Jangan misalnya kamu nggak butuh banget HP bagus, tapi karena misalnya peer pressure, teman-teman kamu pada pakai HP yang mahal, terus juga kamu cuman pengen dapat social status, cuma gara-gara ingin dapat pengakuan, terus kamu jadi membeli barang yang mahal, padahal kamu sendiri nggak pakai. Nah, kalau menurut aku itu jangan ya teman. Kecuali kalau misalnya barang tersebut emang kamu perlukan, bisa meningkatkan penghasilan kamu, tujuannya produktif, itu beda cerita. Contohnya kamu seorang social media influencer. Kalau misal kamu pakai HP mahal, ya otomatis kan itu bisa meningkatkan penghasilan kamu, bisa meningkatkan kemampuan kamu untuk mencetak uang. Itu hitungannya produktif ya kan, bukan konsumtif. Jadi ini semua disesuaikan lagi dengan kamu, cuman pastikan kamu hanya membeli barang sesuai dengan fungsinya ya kan. Kalau di awal sebaiknya kita fokus dalam membangun aset kita. Nanti kalau misal asetnya udah banyak, passive income udah gede, nah itu terserah deh. Kamu mau menggunakannya untuk membeli barang-barang yang kamu nggak perlu juga terserah ya kan. Yang penting kita membangun passive income terlebih dahulu. Berikutnya, compound interest is the eighth wonder of the world. He who understand it, earn it, who doesn't pay for it. Ini dari Albert Einstein, artinya adalah bunga berbunga adalah keajaiban dunia yang ke-8 ya teman. Barang siapa yang bisa mengerti, bisa memanfaatkannya. Barang siapa yang nggak ngerti, bisa dirugikan olehnya. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena nih sama dengan yang namanya konsep investasi ya teman. Dimana saat kamu berinvestasi, pertumbuhan uang kamu itu sifatnya bukan linear, tapi sifatnya adalah eksponensial. Kalau di gambar grafik tuh bukan seperti lurus gini, tapi bisa jadi seperti ini ya teman. Dimana makin lama kenaikannya bakal semakin tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena kalau misal kamu investasi, contoh kamu investasi 1 juta. Di tahun pertama kamu dapat 10%, uang kamu jadi 1,1 juta. Di tahun kedua, kamu bukan dapat 10% dari 1 juta lagi, tapi 10% dari 1,1 juta atau 110 ribu. Uang kamu jadi 1.210.000. Di tahun ketiga, kamu bakal dapat 10% dari 1.210.000. Artinya passive income kamu semakin lama bakal semakin besar ya teman. Itulah yang menyebabkan kenapa pertumbuhan uang kamu semakin lama semakin cepat ya teman. Berikutnya mungkin ini mirip-mirip, yaitu your network is your network, atau kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kamu. Ini artinya apa? Ini artinya pergaulan akan menentukan arah hidup kamu ya teman. Katakan kamu bukan siapa-siapa, kemudian kamu bergaul dengan semuanya orang yang pengusaha sukses, orang yang misalnya investor sukses, pasti kamu bakal kebawa juga mindsetnya ke arah sana teman. Pasti cepat atau lambat kamu juga bakal ke arah sana. Bisa jadi suatu saat kamu adalah jadi yang ke-6 dari mereka. Sedangkan kalau misalnya kamu bergabung dengan orang-orang yang mungkin
mungkin punya habitsnya yang kurang baik. Bisa jadi kamu nanti juga kebawa ke arah sana. Maka dari itu kamu benar-benar harus hati-hati dalam memilih pergaulan kamu ya kan. Ini bisa jadi sangat penentu. Berikutnya, poin Q. Kebanyakan orang mengukur kekayaan dari uang. Padahal kekayaan sejati itu diukur dari waktu. Ini dari Robert Kiyosaki ya kan. Kalau uangmu 1 miliar tapi pengeluaranmu 100 juta, maka harta kamu hanya akan bertahan 10 bulan. Berapa lama kamu bisa hidup tanpa bekerja? Itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Nah, jadi kekayaan itu sebenarnya diukurnya dari waktu ya teman. Percuma kalau misalnya kamu punya aset banyak tapi pengeluaran kamu juga gede. Contohnya dalam kasus ini kamu punya 1M tapi pengeluaran kamu sebulan 100 juta. Artinya harta kamu hanya bisa mempertahankan kamu selama 10 bulan. Beda cerita kalau misalnya kamu punya aset investasi katakan 1 miliar. 1 miliar tersebut diinvestasikan ke passive income yang menghasilkan mungkin 8 juta sebulan. Terus kamu biaya hidupnya sebulan hanya 3 juta. Artinya uang tersebut bisa membiayai kamu seumur hidup ya teman. Tanpa kamu bekerja pun uang tersebut bisa menghasilkan uang dan uang tersebut bisa membiayai hidup kamu. Maka dari itu sebenarnya yang penting adalah berapa lama kita bisa bertahan hidup tanpa bekerja. Jadi pastikan uang kamu bekerja, pastikan uang kamu menghasilkan passive income. Sehingga tanpa kamu bekerja pun uang tersebut bisa menopang kehidupanmu. Kalau misalnya uangnya belum cukup, ya kita cari caranya gimana supaya kita bisa mengumpulkan lebih banyak uang dan bisa menginvestasikan uang tersebut ya teman. Berikutnya, kenaikan penghasilan sama dengan investasi lebih banyak. Jangan meningkatkan gaya hidup. Nah, ini juga salah satu dari Robert Kiyosaki ya teman, yaitu kalau misal kamu udah mengalami kenaikan penghasilan, jangan tingkatkan gaya hidup kamu. Karena kalau misal kamu naik penghasilan tapi gaya hidupnya naik, ya sama aja. Nanti kamu nggak akan bisa keluar dari yang namanya rat race ya teman. Maka dari itu, kalau misal kita mengalami kenaikan penghasilan, pastikan pengeluaran kita tetap di angka yang sama, atau kalau mau naik pun naikin dikit aja. Sisanya uang kita investasikan. Contoh, kamu punya pengeluaran 5 juta, penghasilan kamu 10 juta. Nanti saat kamu udah menghasilkan 20 juta per bulan, pengeluaran kamu tetap di angka 5 juta, kamu investnya sebulan 15 juta. Hal itu yang udah aku lakukan dari pertama aku bekerja ya. Setiap aku ngalamin kenaikan penghasilan, aku tetap tinggal di apartemen kecil, aku tetap bertahan supaya pengeluaranku di angka yang sama. Paling kalau misalnya naik pun naiknya nggak signifikan, cuma naik berapa persen. Tapi penghasilannya bakal bisa meningkat dari tahun ke tahun. Maka dari itu, aku pun menginvestasikan lebih banyak uang supaya nanti asetnya bisa bertumbuh lebih cepat lagi di kedepannya kan. Nah, jadi ini penting banget. Berikutnya ini poin terakhir yang akan aku bahas. The first 100,000 is a bitch, but you gotta do it. I don't care what you have to do. If it mean walking everywhere and not eating anything that wasn't purchased with a coupon, find a way to get your hands on 100,000. After that, you can ease off the gas a little bit. Ini dari Charlie Munger ya. Jadi maksudnya adalah $100,000 yang pertama adalah yang paling sulit. Ini mungkin angkanya boleh kita ganti berapapun. Kamu bisa bilang mungkin 1 miliar pertama ada yang paling sulit, atau 100 juta pertama yang paling sulit. Tapi apapun yang terjadi, mau itu sesulit apapun, kamu harus beneran mencapai angka tersebut. Aku nggak peduli gimana pun caranya. Mau kamu menggunakan kupon, mau kamu makan yang irit, mau kamu jalan kemana-mana tanpa pakai mobil yang mahal, hanya menggunakan transport umum, atau hanya berjalan, dalam konteks ini hanya berjalan, makan selalu pakai kupon. Pokoknya gimana pun caranya, kamu harus mencetak 100 juta pertamamu itu ya, atau 1 miliar pertama juga boleh. Angkanya berapapun boleh diganti. Kenapa begitu? Karena dengan kamu mencetak 100 juta pertama, nanti ratus-ratus juta berikutnya bakal jauh lebih mudah ketimbang 100 juta pertama. Begitu juga dengan 1 miliar. Kamu udah capai 1 miliar pertama, miliar-miliar berikutnya bakal lebih mudah. Kenapa bisa begitu? Karena ada yang namanya konsep investasi ya, di mana kita dalam berinvestasi, dalam menghasilkan return, itu hitungannya adalah persenan dari total aset yang kita punya. Saat awal kan aset kita belum ada. Jadi kita dapat misalnya 10%, ya udah 10% dari uang kita. Sedangkan di saat kita udah punya 1 miliar, saat kita udah punya 2 miliar, atau katakan saat kita udah punya 100 atau 200 juta, nanti kita di tahun kedua bakal dapat berapa persen dari uang tersebut atau dari hasil investasi, sehingga uang tersebut akan menghasilkan uang, dan di tahun-tahun berikutnya pertumbuhannya bakal semakin cepat lagi ya kan. Nah, itu yang pertama, konsep investasi. Yang kedua, ini karena kamu udah memiliki resource ya kan. Mungkin di 100 juta pertama kamu nggak punya resource, nggak punya apa-apa, nggak punya koneksi, nggak punya track record, nggak punya portofolio. Tapi seiring berjalan waktu, kamu udah mencetak 100 juta pertama, pasti kamu udah memiliki track record, udah ada portofolio bagus, udah punya kenalan kesana kemari, terus kamu juga udah punya resource-nya, udah tahu gimana caranya, skill-nya juga udah mulai kebentuk, pengetahuan udah bertambah, otomatis kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi ya teman. Dan juga 100 juta berikutnya bakal lebih mudah. Sama seperti aku ya teman, 100 juta aku yang pertama, waduh susahnya setengah mati. Tapi 100 juta berikutnya bakal jauh lebih mudah ketimbang
100 juta yang pertama tadi. Jadi apapun caranya, kamu tetap harus mencapai itu. 100 juta yang pertama, usahakan untuk capai. Nanti pasti uang berikutnya bakal lebih mudah ya kan. Semakin lama akumulasi uangnya bakal semakin cepat. Ini juga mungkin bisa sama aja sama yang tadi, yaitu yang namanya compound interest, di mana uang kita bertumbuhnya bakal semakin lama semakin cepat ya kan. Karena ada yang namanya konsep investasi ini. Uang kita menghasilkan uang, hasil dari uang investasi kita akan kita reinvestasikan supaya menghasilkan lebih banyak uang lagi, dan otomatis di masa depan kita akan mendapatkan passive income yang lebih besar lagi. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada kali ini, supaya videonya nggak panjang ya teman. Nanti kalau misalnya ada poin-poin berikutnya pengen aku sampaikan atau ada quotes-quotes lagi, kita bakal bahas di video-video berikutnya ya teman. Bagi kamu yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist. Di sana aku udah bahas berbagai macam platform investasi yang aku gunakan. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.